Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kami tinggal cing sun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani dan yang ulah sing dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahim dan yang ulah sing dalam akhirat belaka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwanna lan yakti nyoba sapa ingsun, walanabluwanna lan yakti nyoba sapa ingsun kum ing sira kabeh bisain kelawan suci-suci bisain kelawan suci-suci minal khaufi sangking wedi walju lan ngeleh wa naqsin lan kekurangan minal amwali sangking pira-pira bondo wal anfus lan pira-pira awak was samarat lan pira-pira woh-wohan. Wa basyir lan mbunga sira kabeh wa basyir lan mbunga sira kabeh as-sabirina wong kang padha sabar kabeh. As-sabirina wong kang padha sabar kabeh. Alladzina utawi sifate sabirin wong akeh alladzina utawi wong akeh iku sing duweni sifat sabirin idza nalikane asobat ngenani hum ing alladzin asobat nalik idza nalikane asobat ngenani hum ing alladzin apa musibah perkara kang ora kalu padha ngucap sapa alladzina inna stune ingsun lillahi ku kagungane Allah wa inna lan stune ingsun ilaihi maring Allah iku raji'un bakal padha balik kabeh Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi yang kemarin ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, yang kemarin sudah menerangkan tentang bagaimana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta pertolongan. Ista'inu, kita disuruh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sabri dengan penuh kesabaran, karena orang sabar itu luar biasa. Orang sabar itu pahalanya luar biasa gede. Wassalah, dan dengan melakukan sholat.
Orang meminta tanpa kesabaran itu ya apalagi minta kepada Allah, maka kita disuruh bersabar untuk segala sesuatunya. Sabar itu tingkatannya ada 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sabar itu yang tingkatan pertama ini adalah orang yang dia akan melakukan ibadah dengan sabar. Tidak, kadang orang beribadah itu tidak sabar. Contohnya apa? Cepat-cepat pengen selesai. Ini namanya tidak sabar dalam ketaatan. Atau dia ingin melakukan ibadah wajib, tapi seolah-olah ini sebagai bentuk kewajiban yang harus cepat aku lakukan, selesai aku legowo. Ini tidak sabar. Nah, yang sabar itu bagaimana? Ketika dia melakukan suatu perbuatan yang sunnah, itu bagaikan melakukan perbuatan wajib. Seandainya dia meninggalkan, seolah-olah dia itu benar-benar gelo banget. Ini sabar dalam ketaatan, dalam sabar kepada Allah, dalam ibadah. Terus dia melakukan kewajiban, seolah-olah dia benar-benar mengimani dalam dirinya bahwasanya kalau aku sampai meninggalkan kewajiban ini, berarti aku sudah benar-benar meninggalkan Allah. Nah, ini sabar seperti ini sulitnya, Masya Allah. Yang kedua, sabar dalam menjaga dari kemaksiatan. Sabar dalam menjaga dalam kemaksiatan itu ketika kita lagi sudah berbuat kebaikan, kita sudah berbuat amal soleh, terus di situ ada yang menggoda, atau ada sesuatu yang membuat kita itu bisa tergoda dari perbuatan maksiat tersebut, dan kita akan bisa tergoda dan akhirnya tidak bisa sabar. Ini namanya sabar dari kemaksiatan. Ini juga luar biasa berat. Lagi enak-enake ngaji, ada sesuatu temen itu ndak malah nggodo nang kamar kon, ayo mending turu nang kene penak, atau mending ngobrol be aku nang kene cerita tak aku bae curhat enak. Ngaji ku gampang. Ini ada yang menggoda maksiat dan akhirnya tergoda. Nah, ini juga harus perlu dengan kesabaran. Atau yang lain, ini masih muda-muda soalnya, nom kabeh. Yang sering terjadi itu lagi senengi sekolah, lagi senengi ngaji, lagi senengi mondok, ada godaan dari rumah. Mulai dengan mama, HP, dan ketemu Facebooknya Samuel, ketemu Facebooknya si dia. Akhirnya pengen murah Facebooknya, terus lali mondok, lali ngaji, lali sekolah, dan akhirnya wis ora sempat sekolah, sempat ngaji, tidak sempat mondok, wis wegah mondok, wis wegah iki. Ini namanya orang tidak sabar dalam menghadapi kemaksiatan, tergoda dan akhirnya terjerumus juga. Akhirnya tidak sabar, akhirnya dia wis ra sido segalanya, atau wis taat banget, ngaji wis apik, mondok wis apik, wis nang pondok wis tidak tergoda apa-apa, wis pokoke mlaku mlempeng apik, pokoke digodho cewek sweet ngono aja, wis ora urusan ngene. Jeng mlaku kowe
utawa sing lanang yo cowok ngene sih tetep laku wis ora urusan. Nabrak apa aku ora mikir, sing penting sikilku ndak apa-apa, aku udah lancar mlaku terus. Nah, iki setelah itu eneng salam. Gitu salam. Sekone sapa? Sekone poniem. Sing wedok iki gitu salam sekone Pak Ijo. Langsung bahagia dan seolah-olah itu apa ibarat iki? Masuk Pak Ijo salam bawa ijo tenang. Masuk iya ya Allah ngono kan. Siang malam memikirkan Pak Ijo, siang malam memikirkan Pak Inem. Akhirnya apa? Tergoda. Sing nang kono kowe apa asline diswit-switi ora tergoda. Tapi cukup untuk salam itu seolah-olah rontok semuanya. Dan akhirnya tergoda. Berarti di situ dia tidak bisa menahan godaan atau tidak bisa menahan kesabaran dalam menjaga diri kemaksiatan. Akhirnya tiap bengi nulis puisi, tiap bengi terbayang-bayang, tiap bengi sing diceritake mung kuwi doane. Iku titip salam karo aku to. Masuk iya. Lebih mulai salam titip salam ya kanggo Kang Paijo. Ya Allah, Paijo. Bejo nang iki. Ndak salam segone poin 6. Ya intinya seperti itu tadi. Sama. Terus yang ketiga, sabar dalam menerima musibah atau bala atau penyakit. Nah ini kebanyakan orang masih sering menerima dan sering kuat dalam menerima hal ini. Ada orang meninggal, yo sabar yo nang yo sabar yo sing sabar. Oh nyatane iki wis dadi pestane Gusti Allah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin ditunggu terus. Tapi salat tidak pernah dilakoni. Innallaha ma'as sabirin tinggu terus. Tapi ngibadahi ora pernah dilakoni. Innallaha ma'as sabirin tinggu terus. Tapi tidak pernah zikir wirid, tidak pernah sholawat marang Kanjeng Nabi, tidak pernah zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Anane sabar ya Gusti Allah karena Innallaha ma'as sabirin, ma'a iku artine maknane yaiku kanggone bareng kanggone wong sing mukmin, kanggone wong seneng ibadah. Anang bae mati sing sabar ya nduk ya nggih. Tapi sing bocah iki mau bener-bener ibadah apik. Insyaallah Allah bersama dia. Tapi nek muni wong sing dari sama salat ora pernah, ngaji ora pernah, buru-buru ngaji, nutup aurat ya ora. Sabar ya nduk ya. Sabar lagi. Deloki kalunge bahane cek ono apa ora, kira-kira didol cek ayu ora. Iki jenenge ora sabar. Ora ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin, ora karo Gusti Allah, tidak bersama dengan Allah. Terus dilanjutkan lagi, wala nabluwannakum bisyai'in wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillah. Dan sekali-kali jangan katakan orang yang mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mati hanya mati-mati biasa seperti kita mati. Dan ada yang beberapa mengatakan bahwasanya mereka tidak mati, akan tetapi mereka hidup. Orang yang mati dalam keadaan syahid, dia tidak mati, dia hidup. Di mana? Di alam kuburnya. Makanya orang mati syahid perang itu tidak boleh dikafani, tidak usah dikafani, tidak apa-apa. Tidak usah dikafani, tidak usah disolati, tidak usah dimandikan. Langsung
kubur saja tidak apa-apa. Ya tetap pasti kudu di toto sing api, orang mati ini metantang langsung salahke jeblok belum noda. Ini mati dalam keadaan syahid. Kenapa seperti itu? Ada beberapa riwayat mengatakan bahwasanya ketika dia mati dalam keadaan syahid itu dia sudah menyaksikan surganya Allah. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW ketika mereka para sahabat ini maju ke medan perang, ada yang mengatakan aku sudah melihat surganya Allah, padahal dia belum mati. Ketika dia perang maju des, karena pasukan muslim masih kecil, belum besar, akhirnya dia mati. Tersenyum dia. Banyak orang-orang yang mati syahid tersenyum. Banyak orang kiai dulu pada zaman PKI. Di zaman PKI itu banyak kiai-kiai disembelih, banyak kiai-kiai dibunuh sama orang-orang PKI. Ketika dibunuh mereka banyak yang mati dalam keadaan tersenyum. Jadi tidak hanya si dia yang ketika pergi tersenyum melihat. Nah, tapi orang-orang sing apa jenenge? Santai biar bro ini. Fokus. Ben ora ngantuk. Senak dibahasnya semangat ora? Semangat mereka. Jadi orang-orang mati zaman PKI dulu banyak kiai-kiai disembelih kan, dimati dibunuh dan seterusnya. Mereka tersenyum, bahkan ketika mereka jatuh dari tempat dia berdiri dalam keadaan tersenyum. Tersenyumnya bukan berarti langsung ketawa guyung agak nah, tersenyum. Jangan senyum piye kan? Jangan senyum. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu juga. Lendemi kon praktek niru wong stroke kan ya, jarine bingung. Saiki jadi tersenyum. Nah, ngono kuwi kemungkinan seperti itu. Jangan senyum. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu juga. Tapi orang senyum sing banyak, bahkan yang terjadi itu di Arab Saudi sana atau di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu hawanya itu panas, pasir, gunung pasir. Ketika orang dimakamkan selang setahun dibuka lagi, pasti masih tinggal tulang dan belulang. Terus akhirnya dikeruk sama dipindahkan, dimakamkan, dipindahkan. Tapi ketika dibuka kok masih utuh jasadnya, berarti insya Allah ini orang ini mati syahid. Dan ternyata benar, banyak di situ para sahabat Rasulullah SAW yang pada saat itu ikut perang, baik perang Badar, perang Uhud, perang ini, mereka terbunuh, mereka syahid. Ketika dikeruk, ternyata di situ mayatnya masih, tubuhnya masih utuh dan dalam keadaan tersenyum. Karena ketika dia mati sudah bertemu atau melihat surga. Kira-kira melihat surga. Kira-kira bagaimana ketika kita melihat surga? Merangut apa tersenyum? Kau bagikan surga di depan mata. Senyum lah kira-kira. Senyum lah. Senyum. Ini lagi senyum diri berarti lagi terus surga. Nah, itu benar. Ternyata seperti itu. Amwat tidak mati, bal ahya walakin la tash'urun. Mereka itu tidak mati, akan tetapi hidup. Kamu tidak akan tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Ya karena alamnya berbeda. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala ini mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Mereka masih bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Mereka masih bisa melantarkan wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sultan awliya syuhada sholihin Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Anis. Mereka semua ini dekat sama Allah. Maka kita bertawasul kepada orang-orang soleh wali Allah ini. Tujuan kita adalah mereka itu sebenarnya masih hidup, ya, tidak mati. Walan nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami berikan cobaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada siapa? Kepada kalian semuanya, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta, wal anfus, dan jiwa, wassamarat, dan buah-buahan yang sedikit, atau buah-buahan yang hilang, atau buah-buahan yang sirna, atau buah-buahan yang bosok. Dan berikanlah wabasyiris sabirin, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi, sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna, lan kita itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah kita akan kembali. Walanabluwannakum, ini menunjukkan orang yang sabar itu akan mendapatkan ujian dari Allah dalam bentuk satu, apa? Ngeleh. Wong sing sabar itu untuk ujian ngeleh, dalam arti wong kuwi mau dikei ujian ngeleh, ya mungkin satu, sering diuji kita tiap tahun, apa itu? Puasa bulan Ramadan, kita diuji sama Allah, itu suatu kewajiban, termasuk ujian yang di situ kita disuruh bersabar. Ya Allah, sabar sih ngeleh, iya podo ngeleh, tapi sing sabar sih. Nah, dalam bentuk kelaparan atau kekurangan makanan, mungkin kalau kita makan tidak begitu kurang, tapi ternyata banyak saudara-saudara kita yang di sana, yang di lain tempat itu banyak yang kelaparan. Ketika mau makan tidak punya beras, tidak punya uang, tidak punya kebutuhan untuk diambil, untuk dimakan. Mereka semua ini diuji sama Allah dari kelaparan. Kalau mereka mau bersabar, maka Allah akan mengangkat derajat orang ini. Walju, ketakutan, wal khauf, ketakutan, diuji dalam ketakutan yang bagaimana? Ketakutan yang bagaimana? Oh, sudah turun kabeh. Ketakutan yang bagaimana? Ini ngaji nih karo Mbak Edok, Mbak, sing kange do turu kabeh. Hanya 2 orang tok sing personil. Piye Mbak, ketakutan sing piye Mbak? Ketakutan yang macam-macam. Ketakutan
kita takut miskin, kita takut lapar, kita takut macam-macam, kita takut dibunuh, kita takut kehilangan harta, kita takut ini. Semua itu akan diuji sama Allah dalam ketakutan, walju dalam kelaparan, wa naqsim minal amwal. Kita diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Awalnya mempunyai harta banyak, ketika kita tidak punya, bagaimana rasa kita? Bersabar. Enak wong sing ra ndek duit, nalika dak duwe duit iku santai-santai saja tanpa kaya seolah-olah ora mikir iki duit yo ono. Ana sing ora ndek duwe duit kira cih nggih kalong sandene sangune 100.000 nggih kalong 5.000 wis bingung kaya wis ra ndek duit yo ono. Tapi orang ini akan diuji sama Allah, orang yang sabar ini akan diuji sama Allah dengan hartanya. Dikurangi hartanya. Mungkin dia punya uang 100.000 dihabisi lah, bes. Atau dia bekerja setiap hari tidak dapat apa-apa. Kerja bendino, wis pesal, wis nganu. Tapi endoke mung sithik. Ini diuji dari kekurangan harta wal anfu samar. Atau badan kita diuji dari kesakitan, lagi meriang enggak? Ayo meriang, rindu kan kasih sayang. Orang ini meriang, sing kaya deknya awakmu meriang gitu. Pas meriang gitu. Wis tau meriang tuh. Mbon. Nah, iya pas ngono kuwi. Pas meriang ngono kuwi mau diuji karo Gusti Allah pas meriang. Kira-kira sabar ora? Ya Allah, Gusti Allah iki ndak adil karo aku. Kenapa wong kuwi mau sehat terus aku meriang-meriang kayak gitu? Ora sabar. Diuji sama Allah dengan rasa sakit. Wasamarat dan buah-buahan yang sedikit, yang makanan tadi mungkin. Ya seperti makanan. Wa basyiris sabirin. Beritahulah kepada orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali-wali Allah ini, mereka itu mempunyai derajat yang tinggi karena kesabarannya.